Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Fitria Susalam Channel. Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, and share juga. Halo teman-teman, hari ini saya mau ke Gua Pancur. Gua Pancur sendiri terletak di Desa Jimbaran, Kayen, Pati. Jarak dari Pati Kota ke Gua Pancur itu sekitar 23,2 km. Pas tanggal 5 November 2021 kemarin untuk tiket masuk sepeda motor itu 6.000 dan untuk mobil 12.000. Kawasan wisata Gua Pancur berada di kaki Pegunungan Kendeng Utara sebelah sisi barat laut. Pemandangan Pegunungan Kendeng Utara memberi sensasi tersendiri di kawasan ini, apalagi bila dikaitkan dengan Gua Pancur yang mempunyai panjang 827 meter dengan stalaktit dan stalagmit masih aktif yang indah dan penuh eksotisme. Gua Pancur ditemukan pertama kali oleh penduduk sekitar yang bernama Mbah Sarto pada tahun 1932. Pada awalnya, Mbah Sarto mendengar percikan air dengan suara yang dalam. Karena rasa penasaran, kemudian Mbah Sarto mencari sumber suara yang diyakini berasal dari lereng bukit Pegunungan Kendeng dan pada akhirnya menemukan gua ini. Menurut sesepuh desa Jimbaran, gua tersebut merupakan tempat persembunyian bagi pasukan gerilya ketika merebut kemerdekaan dari Belanda. Cerita rakyat tersebut dibuktikan dengan penemuan adanya seragam tentara di dalam gua. Pada tahun 90-an, Gua Pancur dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pati. Pada tahun 95, Gua Pancur menjadi sebuah tempat wisata yang sangat indah dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Setelah mengalami pembangunan besar-besaran pada tahun 95, Gua Pancur kemudian diresmikan sebagai tempat wisata dan pada awal dibukanya Gua Pancur dijadikan tempat perkemahan bagi pramuka penegak se-Jawa Tengah yang semakin melambungkan nama Gua Pancur. Namun setelah itu sampai tahun 2013, Gua Pancur mengalami masa kelam karena tidak ada perawatan berarti yang dilakukan oleh warga. Kendala biaya dan juga kesadaran yang masih minim membuat Gua Pancur masih terbengkalai. Memasuki tahun 2014, para pemuda-pemudi yang berdomisili di Jimbaran mulai menaruh simpati kepada Gua Pancur. Ada sejumlah wahana yang ditawarkan di sana, mulai dari mandi gratis di mulut Gua Pancur. Katanya mitosnya itu bisa membuat awet muda. Terus ada wahana air berupa bebek kayu di danau mini yang ada di depan Gua Pancur. Hingga wahana susur gua dengan menjelajah di perut bumi lereng Pegunungan Kendeng sepanjang 827 meter. Salah satu daya tariknya adalah batu ini, tapi batu ini buatan ya guys, bukan batu alami. Ada mitos yang mengatakan konon katanya itu Gua Pancur bisa tembus sampai ke pantai selatan. Tapi pada wisata susur gua yang dilakukan berberita.com bersama dengan komunitas Gasong Community membuktikan bahwa jalan setapak di perut bumi Gua Pancur tidak sampai ke pantai selatan di Yogyakarta. Namun kedalamannya itu bisa mencapai 8,27 km. Jarak yang cukup jauh untuk menyusur di perut bumi yang penuh dengan rintangan. Namun untuk sejumlah kalangan meyakini Gua Pancur yang tembus ke pantai selatan Yogyakarta itu bukan secara fisik, tetapi tembus ke dunia gaib. Lagi-lagi cerita mistis itu belum dibuktikan secara empiris apakah alam gaib di kawasan Gua Pancur itu bisa tembus hingga laut selatan atau tidak. Pas saya kesini sama suami, saya tidak ikut susur gua karena cuma sebentar. Terus banyak lorong-lorong juga kan di gua ini, saya juga tidak berani masuk karena ada pembatasnya juga. Jadi saya sama suami cuma sekedar cuci tangan sama cuci muka di air yang ada di Gua Pancur ini. Stalaktit dan stalagmitnya bagus ya, masih alami dan masih dijaga. Jadi kalau kesini jangan merusak atau mencoret-coretnya ya. Saya sama suami keluar gua dulu guys, soalnya banyak orang yang mau masuk juga, jadi kita giliran. Jadi kita mau jalan-jalan di sekitar gua ini dulu.
Sebelum saya ke sini, saya tuh mampir dulu ke Seh Jangkung ya. Tapi saya lupa buat ngerekord karena pas di sana itu kan banyak orang, terus ketemu sama mertua juga, jadi lupa buat ngerekam, guys. Nah, ini tadi waduk yang ada di depan mulut Gua Pancur. Di sini juga ada wisata naik bebek gitu loh, tapi saya nggak tahu untuk biayanya itu berapa karena saya juga nggak nyoba. Saya takut, saya nggak bisa berenang. Terus di sekitaran waduk ini tuh ada banyak warung makan, ada warung es, terus warung kayak aksesoris gelang-gelangan gitu loh, yang bisa buat dijadiin oleh-oleh juga. Saya sama suami mau beli aksesoris gelang. Di sini itu gelangnya 10.000 dapat 3 piece. Sampai di sini dulu ya teman-teman buat perjalanan kita hari ini. Nanti lain waktu disambung lagi. Dadah.